wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak. Iya. Karena saya dengar ada orang yang bahkan tetangga kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan yang punya utang biar kebayar utangnya. Yang 100 pintu. Amin. Satu pintunya 1 juta dikali 100 pintu berarti 100 juta. Ya, amin. Mudah-mudahan yang jawabnya amin. Allah berikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri, amin. Yang jawab amin banyak duitnya. Orang Islam persis kayak odol, dipencet dulu baru keluar. Gak apa-apa keluar, yang penting keluar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram, para guru, para ustadz, para ajengan, para kiai, para sepuh bini sepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat yang insya Allah dimudahkan mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang disebut dan yang tidak disebut biar Allah gampangin rezekinya, Allah gampangin ibadahnya, Allah gampangin taatnya. Bil khusus kepada guru-guru kita yang mulia, yang insya Allah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Zarkasi. Yang kedua Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman. Ada juga guru saya ini yang ngajarin saya di pesantren, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Humaydi. Amin. Yang kedua ada guru saya, termasuk sahabat perjuangan saya, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Nasrul Wahab Al-Floresi. Dilihat diimpleng Pak mukanya, alhamdulillah nggak beda sama kita, sama-sama punya kulit. Beliau yang selalu ngasih tahu akan kesabaran dan ketabahan untuk saya. Mudah-mudahan yang disebut dan yang tidak disebut biar sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islamnya, Allah jadikan manusia hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang saya hormati juga para tokoh masyarakat. Ini ada ketua DKM kita Pak Sarju, ada juga Pak RT, PRW, ada PRW, ada ya, ada aja. Lurah ada lurah, ada di rumah bener. Dan yang saya hormati juga keluarga besar yang mana malam ini kita diundang seorang kakek, yaitu Pak Ngafif. Alhamdulillah beliau sudah menjadi kakek. Cucu keberapa Pak? Pertama? Ketiga? Pertama aja kayak nggak lupa sama enaknya. Mudah-mudahan beliau semua termasuk yang diakikahkan, walimatul akikah, yaitu Ananda Teku Muhammad Ashraf Zafir bin Teku Agung Yusuf Adam. Mudah-mudahan beliau semua termasuk yang diakikahkan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dikuatkan iman Islamnya, Allah jadikan hamba Allah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan banyak duitnya,
untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Mohon izin, mohon maaf, bukan kurang sopan, bukan tak lazim. Saya malam ini diundang juga di daerah depan Bukit Ugangnya, lupa namanya saya. Orang sini tapi nggak tahu gang memang. Sama acaranya juga Walimatul Akikah. Malam ini saya juga diundang oleh Pak Ngafif bahwasanya cucunya diakikahkan. Yang mana kita sudah sama-sama ketahui yang namanya diakikahkan berarti kita nebus, ngambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang atau makhluk atau manusia yang belum diakikahkan, dia masih tergadaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak saya. Ibaratkan kita punya HP, Pak, nggak punya duit kita gade, kan kagak bisa make kita. Boro-boro orang nanya status kita, kok nggak update status? Lah orang HP-nya digade. Begitupun anak masih digade, ditebus, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan syaratnya memotongkan kambing. Motong kambing di mana, Pak? Di besok lebaran haji nih. Di musola di mana? Motong haji di mana? Motong kambing di mana? Pada bingung ya? Di leher, Pak. Ya pada bingung. Ya jadi kalau ada orang nanya, musola Al-Ikhlas, motong kambingnya di mana? Di leher. Jangan ribet-ribet. Jangan makin nanya di atas kali, apa jawabnya di atas kali. Bilangnya di leher. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita seorang anak yang lahir maka ditebus, yaitu dengan akikah, dengan disembelih kambing, seekor kambing, yaitu ketika 7 hari setelah dia lahir. Ustadz, bagaimana kalau sampai 14 hari boleh apa kagak? Boleh. 40 hari boleh. 100 hari boleh. Sampai aki-aki boleh. Karena apa? Akikah adalah hukumnya sunnah muakkad, yang mana sunnah tersebut harus dilaksanakan, jangan pura-pura buat kagak melaksanain. Yang mana akikah ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika sudah disembelih lalu dicukur rambutnya. Kenapa dicukur rambutnya? Karena kalau kita berbicara medis, ini bayi masih dalam kandungan, masih banyak kuman, bakteri di rambutnya. Kalau badan mah udah dimandiin, udah diseka, nanti diseka, Ya. lap, bahkan udah digosok, udah dibilas kalau badan. Tapi kalau rambut hanya dibilas, hanya diseka, hanya dibersihkan, kurang. Maka Nabi menganjurkan untuk dicukur. Bahkan ulama kita, guru-guru kita menganjurkan setelah dicukur lalu rambutnya ditimbang berapa gram. Habis berapa gram jangan dipakein sama anak. Tapi timbangan tersebut, berapa gram tersebut dijadikan makanan untuk disedekahkan kembali, untuk dibagikan kembali. Biar apa? Satu, biar didoakan. Yang kedua, kita minta kepada Allah biar ini jabang bayi diberikan sehat walafiat, panjang umur, diteguhkan kuat iman Islamnya, dan insya Allah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Selanjutnya Nabi berbicara setelah dicukur lalu diberi nama. Beri nama yang baik, Pak. Jangan kayak saya, Edward. Ya, orang Betawi ngomongnya medoknya medok Betawi, namanya Edward, kagak huruf pisan. Ya kagak huruf, ngerti huruf ya, kagak pantas. Banyak orang nanya, Ustadz mau alaf ya? Lah emang apa? Itu namanya Edward. Suwe kata saya. Makanya di depannya sering saya bawa Gus. Gus tabarukan dengan ulama-ulama di Jawa Timur khususnya mengambil nama anak kiai dengan kalimat Gus. Gus artinya mah sama kayak orang Betawi, abang, mas, akang. Kalau di Sunda ada aang, ada akang, ada banyak dah nama-namanya. Saya tabarukan biar apa? Biar saya taruh Gus Edward biar orang kagak nanya. Karena ketika ditanya nama saya Edward dibilang mualaf agak enak. Kata saya kayaknya dari kandungan udah Islam. Kayak semuanya walaupun bapaknya Kristen, emaknya Kristen, di dalam kandungan mah Islam.
Tapi kita enaknya apa? Kita dalam kandungan Islam sudah lahir pun dilahirkan oleh orang Islam. Dikasih nama yang baik. Nabi menganjurkan tuh dalam sabdanya, diberikan namanya, pinjam namanya, Abdurrahman, Abdurrahim. Ya, kalau saya punya guru mualim subur, kalau namain anak ngambil dari Asmaul Husna, misalkan izin kayak bukan sombong, Rahman, ahlan wa sahlan. Rahman, jangan Rahman baik. Awalan ditambahin Abdul atau Muhammad atau Ahmad atau Sayyidi, boleh. Kan Sayyidi kan tuh Tuhan, tapi hati-hati kayak 4 tahun yang lalu viral. Nama anak dia bukan habaib, bapaknya demen habaib. Nama anaknya Sayyidi, udah gitu jindan. Wah, repot. Ujung-ujungnya apa? Ditangkap sama habaib, sama FPI itu ditangkap, diklarifikasi. Dia mah nggak pernah ngaku habaib, cuma namanya bikin kisru. Kita ngambil nama, misalkan dalam Al-Quran boleh, tapi jangan sembarangan. Al-Quran, Al-Muluk, cakep. Al-Rahman, cakep. Al-Kahfi, cakep. Yasin, cakep. Ini mentang-mentang ngambilnya di Al-Quran, ngambilnya yang keren-kerenan dikit kayak orang barat-baratan. Maaf, bukannya ngatain, bukan. Saya mau diajari guru saya, contoh namanya Tony. Ada yang namanya Tony sini. Ya Allah, maafin pinjam ya. Ditanya namanya siapa? Tony. Tony doang. Kalau Tony doang nggak ada masalah. Dia bilang katanya Tony ini ngambil dalam Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir. Kacau kan? Atau kita ngambil Jahannam. Waduh, ngeri banget. Yang ngeri lagi kita tambahin depannya biar keren, biar ada berkahnya Muhammad. Kan ngeri kita ngutuk Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min jalik. Banyak orang namain anak keren, cuman kagak nanya sama kiai, cuman kagak nanya sama orang tua. Seenak-enaknya, secomot-comotnya. Kalau kue secomot-comotnya enak, iya nggak? Kalau apa namanya? Nasi kuning secomot-comotnya enak. Kalau nggak dapat nasi, dapat apa telur, enak. Kalau nama jangan secomot-comot. Comotnya pokoknya jangan ikutin namanya Edward. Saya baru kan Ustaz, jangan. Itu mau urusan bapak saya. Dulu waktu itu saya nanya ke bapak saya, Buya, nama saya Edward ngapa? Kan kata dia, tapi ada Pak Roji, iya ngapa Edwardnya? Saya menanya Edwardnya. Bocah kelas 2 SD nanya sama aki-aki. Kan saya mau bawa saya jauh banget, karena ukuran anak di diri saya cunak. Anak yang pantaran sama cucu. Jadi cunak. Bukan cucu beranak, bukan. Saya nanya, kata beliau begini, mudah-mudahan jadi doa. Karena di zaman lo, katanya, nanti dakwah lu lebih ribet. Kalau pakai nama Edward, lu bisa nyerupa. Lah, nyerupa gimana kata saya? Bisa katanya nongkrong. Kenalan namanya siapa? Edward. Wah, jadi kagak si Ahmad, kagak si Muhammad, kagak si Rohim, dan kagak yang lain. Edward, nyerupa. Yang kedua, nanti temen lu, ini benar-benar nyata omongan beliau. Temen lu ini kebanyakan bukan Islam, tapi apa 50-50, tahu 50-50? 50-50, kebanyakan non muslim. Bener, waktu SMK saya sekolah pariwisata Pak, lulusan pesantren sekolahnya pariwisata, bareng-bareng sama temen yang cewek, roknya segini nih, di atas apa namanya ini, dengkul sejengkal. Wah, tiap hari saya alimat, astagfirullah. Tapi lama-lama biasa, alhamdulillah dibilangin biasa. Coba kalau lama-lama doyan, waduh bahaya. Alhamdulillah, ini nama yang sangat penting. Karena apa? Seorang anak memiliki hak terhadap orang tuanya. Hakun waladi bi waladihi. Seorang anak memiliki hak terhadap orang tuanya. Anak apa hak yang pertama? Yang pertama nama, tadi dikasih nama yang baik. Dikasih nama yang baik, kita ngambil contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdurrahman, Abdurrahim, atau ngambil Asmaul Husna, ngambil nama malaikat boleh, yang penting jangan Ijroil, ngeri. Kira engkongnya lagi sakit, ditanya sama engkongnya, lo sama sahabat lo sama cucu, Ijroil, buset, ngapa dia? Yang ada bukan sembuh malah tambah
sakit, mending tambah sakit mah. Kalau mati mendadak, waduh Israel datang, bahaya. Ambil dalam Al-Quran pun boleh, semuanya boleh. Paling terbaik adalah nanya dulu kepada guru kita, kepada orang tua kita, minimal nanya sama saudara, minimal. Kalau kita ada tuh misalkan orang sono, orang kampungan saya, orang Jati Asih, kagak ngaji, kagak kenal ustadz, sama orang tua ngelawan, tapi sama saudara baik, nanya sama saudara,